Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini, dan saya selalu doakan semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah di video kali ini kita akan membahas terkait dua pertanyaan dari saudara kita. Yang pertama, bagaimana, apakah boleh kalau panitia kurban ngasih daging kurban kepada petugas-petugas atau pekerja kurban seperti tukang jaga, tukang cincang dan lain sebagainya, apakah boleh dikasih daging atau tidak boleh? Yang kedua, bagaimana hukum menjual kulit daging kurban? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kalau panitia mengasih daging kurban, mau dagingnya langsung atau dari kepala, sebagaimana telah biasa di daerah-daerah, umpamanya itu diperbolehkan, asal syaratnya pertama harus diketahui oleh si pemilik kurban. Harus diketahui oleh si pemilik kurban. Dan yang kedua, itu pemberian daging itu sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Itu boleh sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Yang dilarang itu, bahkan yang diharamkan, ngasih daging kurban sebagai upah kerja. Itu yang diharamkan. Ngasih daging dan dianggap sebagai upah bagi yang mengurusi daging kurban tersebut. Itu yang diharamkan. Jadi sekali lagi, kalau ngasihnya itu sebagai sedekah atau sebagai hadiah, maka itu boleh, tidak menjadi masalah. Akan tetapi apabila dimaksudkan mengasih daging itu untuk upah kerja, penjagal, tukang cincang, itu yang diharamkan. Karena upah, sebagaimana telah biasa, sudah disediakan khusus oleh si pemilik kurban. Sudah disediakan khusus, masing-masing sudah ada jatahnya masalah upah berupa uang. Kan tetapi apabila mau mengasih daging, jangan sampai pulang cuman badan bau-bau daging semua, dagingnya tidak membawa sedikit pun. Itu kan kasihan. Makanya dikasih sebagai hadiah atau sebagai sedekah, itu boleh. Yang kedua, masalah kulit. Di sini dikatakan wa yahrumu bai'u syai'in minal udhiyati hatta jildaha wa ja'alahu ujratan lil jazari. Diharamkan menjual sesuatu dari hewan kurban, sampai kulitnya juga diharamkan dijual. Dan dijual ini uangnya dipakai upah kerja. Itu yang diharamkan. Pertama, yang menjualnya itu orang yang kurbannya. Yang kedua, uangnya dipakai upah kerja. Itu yang diharamkan.
Lalu bagaimana kalau kulit itu dimanfaatkan, disedekahkan, lalu dimanfaatkan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kulit kurban di sini kan sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada kambing, ada domba, ada sapi, kerbau. Kita bisa mengetahui bagaimana kondisi kulitnya. Mending kalau kulit kerbau, kulit sapi, lalu kita dibagi-bagi sampai segini umpamanya, dan dikasihkan, dibagikan kepada fakir miskin, itu kan mudah ngurusnya, mudah tebal, bulunya juga jarang-jarang. Tapi kalau kulit kambing, kulit domba, sudah kulitnya tipis, bulunya yang tebal. Ini yang jadi masalah. Karena kalau bahkan banyak terjadi kulit kambing dan kulit domba itu kalau istilah Sunda itu disiksik gitu. Jadi dibagi-bagi sampai ukuran kecil, dipotong-potong sampai ukuran kecil, sampai segini, dipotong sampai 3 jari ini, lalu dibagikan. Sesampainya di orang yang menerima itu daging, kulitnya itu malah dibuang, malah dilempar ke tong sampah. Itu kan jadi mubazir, jadi tidak bermanfaat. Memang di sini yang lebih utama lihat penjelasan dan pahami dalam I'anatul Thalibin, dan yang saya pegang ini Riyadul Badi'ah, dan di I'anatul Thalibin di sini dikatakan di halaman 333 juz kedua, di sana dijelaskan bahwa jadi tidak harus dimakan, tidak harus dibagikan dimakan. Kata saya juga tadi masih mending kulit kerbau, kulit sapi. Coba kalau kulit domba, kalau kulit kambing, kalau ada yang mau mengurusi kulit itu lebih baik tentunya supaya dimanfaatkan dengan cara dimakan. Tapi tentunya kita dikasihnya jangan cuman sedikit. Coba dikasih masih 1 kambing juga kulitnya dikasih ke seorang, boleh. Tuh. Tapi kalau ada orang yang menjual, panitia umpamanya menjual kulit kambing, kulit domba, lalu uangnya disedekahkan atau dibelikan ke sesuatu yang bermanfaat, lebih bermanfaat, apalagi, maka itu boleh. Yang dilarang ini jangan sampai kembali lagi kepada orang yang kurbannya. Umpamanya kulit kurban dijual oleh orang yang punya kurban, dijual, lalu uangnya dipergunakan oleh diri sendiri atau uangnya dipakai untuk upah kerja. Itu yang dilarang. Jadi di sini perlu kita pahami. Kalau kulit itu terutama dari kulit yang tadi yang susah mengurusnya, seperti kulit kambing apalagi, atau kulit domba yang rentan sekali mubadirnya kalau dipotong kecil-kecil segini, itu kebanyakan dibuang.
malas untuk mengurusinya, maka itu boleh oleh panitia dijual dan uangnya digunakan kepada yang bermanfaat atas nama orang yang kurbannya mau dipakai umpamanya untuk alat belajar di madrasah, boleh itu, boleh.